Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Uma Yasdin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini dan nonton sampai habis ya. Nah, kali ini video saya menjelaskan tentang bagaimana saya mengevaluasi untuk di minggu pertama bulan Juni dan budgeting lagi untuk di minggu kedua. Nah, seperti biasa, saya akan mulai dulu untuk menuliskan di kalender tentang spending yang saya keluarkan selama di minggu pertama bulan Juni. Yaitu yang pertama itu dari tanggal 7 itu ada no spend, kemudian di tanggal 4, tadi tanggal 3 juga ada no spend ya. Dan di tanggal 4 itu ada jajan anak, susu anak 70.500, groceries di sini 102.300 ya, dan ini over budget nih, ini nanti saya lihat di weekly check-in. Kemudian selanjutnya untuk di tanggal 5 itu ada pengeluaran food 60.000. Kemudian di tanggal 6 di situ ada transport 20.000, food 15.000, jajan anak juga 14.000 rupiah, dan juga ada pengeluaran untuk sosial 300.000. Tanggal 7 no spend, tanggal 8 itu ada pengeluaran untuk spending, transport 20.000, jajan anak juga 20.000. Kemudian mohon maaf, ini jajan anak 14.000 ya, harusnya di sini saya salah tulis, nanti saya perbaiki di belakang layar. Kemudian food 15.000, di tanggal 9 juga ada pengeluaran spending, itu food 50.000, transport juga 20.000. Nah, setelah ini saya tandai dengan bundaran atau bulatan yang berwarna biru, itu khusus untuk spending, jadi bisa kelihatan nanti di budget plan. Kemudian ini saya tandai dulu yang semua yang bulatan yang berwarna biru supaya saya bisa membedakan, oh saya keluarkan spending di sini banyak banget sekian. Kalau untuk kapan saya ada tambahan pemasukan, kemudian di sini juga kapan ada sinking fund yang keluar, juga bisa kelihatan di kalender ini. Atau mungkin ada bills yang terbayarkan, namun di sini bill saya belum tandai. Nah, tandai jadi nanti di belakang layar. Dan untuk yang hijau ini adalah pemasukan, jadi ada tambahan 600. Tambahan yang berikutnya itu saya belum tulis ya, kelupaan waktu itu. Nah, ini sudah selesai saya tandai di kalender. Selanjutnya saya akan hitung untuk mengisi di weekly check-in. Nah, di weekly check-in ini yang saya pegang cash itu ada 6 kategori, yaitu kategori groceries. Nah, di sini groceries yang saya budgetkan 50, yang keluar 102.300, jadi over budget. Dan di sini over budgetnya sebanyak 52.300. Dan kemudian untuk food di sini saya lihat di kalender itu ada keluar dari budget 160.000, itu ada 4 kali saya mengeluarkan untuk spending food. Nah, di sini ada 60.000, 15.000, 15.000. Dan juga yang terakhir itu di hari Sabtu sebanyak 50.000. Ini saya jumlahkan dulu. 60.000 ditambah 15.000 tambah 15.000 tambah 50.000, jadi total 140.000. Nah, alhamdulillah ini enggak over budget, masih ada sisa 20.000. Untuk transport 3 kali di selama satu minggu ini yaitu 60.000. Yang keluar juga 60.000, dari budgetnya 60.000, jadi tidak ada sisa. Kemudian untuk yang jajan anak itu saya kasih per 2 hari ya, untuk 14.000 per hari, per 2 harinya, jadi total itu 42.000. Untuk gas galon nggak ada yang keluar. Susu anak itu dari budget 100.000, saya beli susu 70.500, jadi masih ada sisa 29.500. Untuk yang over budget groceries itu saya ambilnya di budget bulanan untuk sisanya menutupi di minggu pertama ini. Jadi saya tidak mengambil dari kategori yang lain untuk ini karena lebih banyak ya over budget daripada sisa dari kategori yang lain.
Soalnya kalau dari sisanya food dengan susu anak itu hanya 49.500, sementara yang over budget itu 52.300. Nah, ini saya keluarkan dulu dari dompet dan totalnya sama seperti yang sudah dihitung di kalender. Jadi sisanya 49.500. Oke, dan selanjutnya ini akan saya simpan di dompet tersendiri dulu. Nanti akan saya hitung pas pada saat evaluasi bulanan gitu ya. Jadi seperti biasa, kalau pada saat saya evaluasi, saya akan ambil sisa-sisa budget mingguan dari dompet ini dan juga sisa budget bulanan. Hanya saja untuk budget bulanan saya belum tarik semuanya dari ATM, jadi hanya beberapa dulu. Saya bagi nanti lagi masukkan ke mingguan, nanti sisanya saya tarik lagi baru simpan di dompet panjang tadi, nanti saya bagi lagi per minggu. Nah, selanjutnya ini juga saya checklist khusus untuk yang pengeluaran sinking fund. Jadi di minggu ini, di minggu pertama itu saya ada beli obat, jadi saya ambilnya di sinking fund kesehatan 5.000, kemudian sosial 300.000. Oke, selanjutnya di weekly check-in kedua, nanti saya budgetingnya untuk di minggu kedua dari tanggal 10 sampai dengan 16 Juni, sama dengan kategori yang saya kelola secara cash, yaitu groceries. Di sini saya budgetnya 50.000, untuk food 160.000 seperti biasa. Kemudian transport ini bensinnya 75.000, gas galon 30.000, jajan anak 42.000, susu saya tidak budgetkan dulu. Oke, dan ini saya sudah siapkan uangnya. Jadi saya hitung dulu, karena untuk yang saya siapkan secara cash ini nggak hanya untuk yang di weekly check-in, saya juga ada mau saving beberapa ya. Jadi ini totalnya nanti kita lihat ya. Jadi ada uang 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan. Kemudian yang 5 ribuan itu ada 55.000. Dan untuk yang recehan ini totalnya ini sebenarnya adalah 42.000, karena memang untuk yang recehan ini saya siapkan untuk jajan anak sekolah saya. Oke, kalau ini sih sudah pas 42.000. Cuma tadi saya salah ketik itu ya, 14.000 harusnya 12.000. Ini saya akan ganti dari yang ini saya ketiknya 14.000 padahal 12.000 ya. Jadi saya awalnya bingung sendiri, kok nggak sama, oh salah tadi memang. Jadi totalnya adalah 497.000 yang akan saya budgetkan di minggu kedua, termasuk di dalamnya ada saving. Nah, padahal sebenarnya kalau untuk yang budget cash di sini 357.000. Jadi sisanya itu ada 140.000 itu saya gunakan untuk saving. Selanjutnya kita ke stuffing ke dompet kecil ini seperti biasa, groceries 50.000. Kemudian food itu seperti biasa 160.000. Saya ambil saja ini untuk yang 10.000 ya, 160.000. Jadi ini untuk belanja lauk di tiap minggunya. Selanjutnya untuk yang ditransport ini 75.000 untuk saya pakai kerja tiap hari naik motor. Selanjutnya di gas galon ini 30.000. Jadi kayaknya akan belinya tuh galon ya untuk untuk minggu ini. Oke, nah itu saja untuk yang di dompet kecil ini. Selanjutnya di dompet untuk jajan anak, ini akan saya ambil langsung, dan ini totalnya 42.000 karena per harinya itu 7.000, 4.000 untuk si kakak, 3.000 untuk yang si adik. Si adik masih di taman kanak-kanak, jadi uang belanjanya cuma segitu saja. Oke, selanjutnya sudah ke stuffing untuk budget sehari-hari. Selanjutnya untuk sisanya ini akan saya save. Yang pertama di emergency untuk jangka pendek. Emergency ini
saya saving itu sebanyak 20.000. Oke ya, jadi 20.000. Oke, jadi totalnya 190.000. Untuk retirement di skip dulu, modal usaha juga skip, rumah, new house juga skip. Idul Fitri ini 20.000 aja ya. 20.000, jadi sekarang totalnya ada 120.000. Oke. Selanjutnya untuk pendidikan anak ini saya save 50.000, soalnya ini lebih banyak ya, karena kan ini untuk kebutuhan sekolahnya nanti anak-anak, karena ini sudah dekat banyak pengeluaran nanti, jadi saya save-nya lebih banyak. Jadi totalnya untuk pendidikan anak sekarang 651.500. Kemudian untuk kurban saya skip dulu. Kemudian ini yang pajak ya. Untuk pajak ini 20.000. Untuk pajak 20.000, jadi totalnya itu ada 200, udah ada 310.000 ya kalau saya nggak salah. Tadi juga ada car care-nya 20.000, jadi totalnya udah 100.000. Nah, selanjutnya untuk di tempat saving ini yang warna putih, yang sinking fund, yang paling depan itu adalah kebutuhan anak. Jadi kebutuhan anak di sini saya save-nya 10.000. Jadi total sekarang kebutuhan anak itu 80.000. Kemudian sosial lagi. Ini sosial saya save-nya 20.000. Jadi total untuk sosial sekarang ini adalah 140.000. Oke, nah itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.